5,50%. Ini perkembangan atau update terakhir di pukul 15.08. Untuk pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil dan Suswono 39,62%, sementara untuk pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana 10,58%, dan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno dengan hasil unggul sementara 49,80%. Data yang masuk sudah 45,50%. Ini terus bergerak, saudara, mengingat memang terus berkembang, terus dilakukan sampel-sampel dari mini war room yang ada di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan juga di Jawa Timur, terus diolah oleh teman-teman Litbang Kompas dari sampel suara yang tersebar di ratusan TPS. Kehati-hatian menjadi kunci dari hal yang dilakukan oleh tim Litbang Kompas, mengingat angkanya juga terus berkembang. Kita lihat dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, data yang masuk sudah 46,75% di waktu pukul 15.09. Kita lihat ini untuk pasangan calon nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina 10,81%. Berlanjut ke pasangan calon nomor urut 2, JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja 9,80%, serta pasangan calon nomor urut 3, Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibi dengan perolehan sementara 17,72%. Sementara pasangan calon nomor urut 4 di Pilkada Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan 61,67%. Jawa Barat inilah hasil sementara di pukul 15.09. Kita akan pantau seterusnya masih di Pilkada 2024. Kita bergerak ke Jawa Tengah, saudara. Data yang masuk sudah 58,75%, artinya lebih dari setengah per jam 15:10. Kita lihat untuk pasangan calon nomor urut 1 39,31% diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yasin Maimun mendapatkan 60,69%. Sekali lagi kami katakan bahwa ini adalah hasil hitung cepat Litbang Kompas. Suara unggul yang mengedepankan kehati-hatian yang dilakukan oleh tim Litbang Kompas, mengambil sampel dari ratusan TPS yang diberikan di mini war room kemudian dikirimkan ke pusat di Jakarta. Untuk Jawa Timur, saudara, Anda bisa lihat data yang masuk sudah lebih dari 50%, tepatnya 56,25% di pukul 15:11. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut ada 8,96% untuk Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, kemudian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapatkan 58,42%, serta Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta ini mendapatkan 32,61%. Jawa Timur sudah, Jawa Barat sudah, Jawa Tengah sudah, yang paling ditunggu Jakarta juga sudah diumumkan oleh Litbang Kompas hasil hitung cepat atau suara unggul sementara. Analisanya saya akan mengundang peneliti senior Litbang Kompas Bestian. Kita akan bergabung juga untuk melihat bagaimana hasil rata-rata tadi sudah di atas 50%, ada yang sudah 50,8, ada 56%, Bang Bes. Ini adalah, saya rasa ini adalah gestur yang tepat untuk menyambut semua perhitungan sementara dari rekan-rekan hasil hitung cepat Litbang Kompas yang paling dinanti, termasuk saya warga Jakarta. Ini adalah hasil sementara Pilkada Jakarta 2024. Ini bagaimana dari hasil yang sudah diolah teman-teman dari Litbang Kompas dari pagi hingga akhirnya TPS ditutup. Kemudian sekarang sudah pukul 15:11. Kita mulai dari Jakarta terlebih dahulu ya Bang Bes ya. Boleh, bagaimana kita melihat angka-angka yang sudah didapatkan per pukul 15:12 ini, mulai dari pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Analisa seperti apa yang bisa Anda berikan kepada kita? Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, Bang Bes. Iya, Nitya.
kalau kita lihat di Jakarta, memang suara yang sudah masuk mencapai 50%. Bahkan bertambah, 50,25%. Dan ini sudah bisa kita katakan dari sisi perolehan masing-masing sudah terlihat ada perbedaannya. Tapi kita belum bisa menyimpulkan. Kita lihat pertama, Pak Ridwan Kamil di sini mencapai 39,52%. Kemudian Dharma Pangrekun 10,37%. Dan Pak Pramono Anung dengan Pak Rano Karno ini leading 50,11%. Unggulnya memang kita bisa mulai melihat ya bagaimana perbedaan yang ada ya. Ya, perbedaannya kan kalau kita lihat antara nomor 1 dengan nomor 3 ini kan sekitar 10%. Ya, itu dalam quick count, dalam hitung cepat, perbedaan sampai 10% itu sudah tergolong perbedaan yang cukup signifikan. Ya, dengan demikian kelihatannya dari sini pemirsa juga bisa lihat bahwa posisi dari Pramono Anung dan Rano Karno ini memang benar-benar berada di posisi atas. Sudah bisa dikatakan memang suara unggul sementara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk Pramono Anung dan Rano Karno. Karena ini sudah pukul 15 begitu ya? Sudah pukul 15 dan kita bisa yakinkan di sini juga dari sisi reliabilitasnya. Apa itu reliabilitas, Nita? Jadi kita semuanya dari hasil yang kita dapatkan ini dari 400 sampel yang masuk 50%, berarti 200 TPS yang sudah masuk, kira-kira seperti itu. Dari 400-an ya? Ya, dari 200 TPS itu kita belah 2. 100 TPS dan 100 TPS dan kita lihat hasilnya sama atau tidak dia. Nah, ini salah satu uji yang kita sebut uji reliabilitas untuk menyatakan handal nggak hasilnya. Reliabilitasnya untuk menguji bagaimana hasilnya ini bisa diandalkan atau tidak begitu ya? Benar, terjadikah akan perubahan lagi lebih jauh setelah kita lihat antara sampel yang 50% tadi dibelah 2. Ya, hasilnya sebenarnya kalau kita lihat itu tidak menunjukkan suatu perubahan yang besar. Jadi korelasinya sangat kuat sekali yang menunjukkan antara wilayah 100 sampel dengan 100 sampel dan di cross hasilnya nggak jauh dari apa yang ada di sini juga. Apalagi 200 yang sudah mencapai tadi 50,50%. Dan kedepannya pun juga ketika dia mencapai 60%, 70%, 80% sampai berakhir pun juga itu akan terlihat bagaimana reliabilitasnya itu berjalan. Menarik bagaimana Bang Bes mengatakan bahwa ini selalu harus di cross check karena kan kalau sedang nanti begitu ya, saya yakin masyarakat punya pilihan masing-masing. Semua harus sabar, tapi kan semua harus kemudian menerima nanti apapun hasilnya. Tapi bagaimana kemudian Litbang Kompas terus mempertanggungjawabkan hasilnya? Kan ini kan menit demi menit, seberapa jauh ini kemudian akan bisa berubah ketika datanya sudah masuk 50,75% sekarang? Ya, naik lagi 50,75%. Ya, artinya sudah lebih 200 TPS yang masuk ke sini. Ya, nah. Kenapa kita katakan bahwa secara hati-hati terus-menerus kita cermati, jangan-jangan sebaran yang dapat pada saat ini adalah di wilayah-wilayah kantong. Betul. Dari dukungan salah satu calon. Iya, karena ini kan memang tersebar secara acak begitu ya, bisa saja. Acak, benar. Bisa saja menumpuk pada satu wilayah atau lebih dulu dihitung di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lain. Tapi dengan melihat tadi yang saya katakan reliabilitas, itu terlihat handal. Ya, artinya ini berjalan secara acak dan benar-benar berjalan secara reliable. Ya, dapat dikatakan handal dari waktu ke waktu, dari sampel ke sampel, dan kira-kira sampai pada akhirnya di posisi 100%. Yang akan terjadi adalah coba kita lihat berubah jauh nggak dengan hal ini, gitu kan? Oke, harapannya sih memang kehati-hatian ini yang akan membuat kita selalu on the right track, begitu kan ya Bang Bes ya. Kalau saya lihat ini kan adalah page utama atau halaman utama dari Hitung Cepat Litbang Kompas. Kita lihat ada beberapa di sebelah kiri ini ada sebaran sampel, kemudian juga perbandingan dengan pilkada sebelumnya, dan di bawah menarik adalah Hitung Cepat, ada perolehan suara dan tingkat partisipasi, kemudian yang tadi Anda katakan reliabilitas begitu ya. Sejauh mana kemudian 3 faktor ini biasa digunakan untuk cross dan mendapatkan hasil yang benar-benar terverifikasi, khususnya untuk di Jakarta lah, kita punya 3 calon di sini soalnya, bukan hanya 2.
Ya. Nah, kalau kita bicara dari segi sebaran sampel misalnya, kalau kita klik di sana dan kita tampilkan sebaran sampel yang diambil dalam Pilkada Jakarta ini, yang sebanyak 400 dari seluruh wilayah di DKI Jakarta ini, itu terlihat sekali sebarannya begitu merata di masing-masing wilayah. Ya. Dan ini memang merepresentasikan dari masing-masing kekuatan ataupun individu yang menjadi pemilih di wilayah itu. Ya, itu satu faktor. Makanya kita penting untuk melihat bagaimana sebaran sampel di sini. Itu faktor pertama. Kemudian yang kedua, di sini juga kita lihat juga ada yang ini yang disebut dengan reliabilitas. Oke, ini yang Anda katakan tadi ya. Ada dua garis di sini. Bisa dijelaskan, Bang Bes, apa arti dari garis merah mengacu kepada pasangan calon nampaknya nih ya? Jadi Nitya, dan ini ada dua jenis grafik yang kalau kita lihat apa bedanya? Sama kan? Nah, saya jelaskan di sini. Pertama, grafik yang di sini adalah grafik menunjukkan ketika sampel kita belah dua. Tadi masuk berapa? 50%. Katakanlah sudah 51%. Kalau kita cek di situ artinya sekitar 210 kira-kira segitu. 210 sampel atau 220 sampel TPS yang masuk. Dari 220 sampel TPS yang masuk itu kita belah dua. Yaitu satu grafik yang ada di sini ya. 100 sekian sampel dan yang satu lagi ada di sini. Ya. Fungsinya untuk kemudian di-cross. Fungsinya gitu ya? Untuk kita lihat polanya. Jam 3 tidak boleh ada perhitungan. Dan kita mulai diumumkan di pas jam 3 ini. Kan sebenarnya seperti itu. Ya, jam 3 tadi pas pada saat pengumuman, ya, kita sudah buka, posisinya sudah ada di atas. Ya. Nah, coba kita cermati apa yang namanya merah ini. Ini adalah suara yang diperoleh dari pasangan nomor 3. Oke, diberikan warna khusus supaya mampu membedakan dengan cepat begitu ya? Iya, persis sekali. Dan kalau kita cek dengan yang di sini, sama. Dia paling atas juga. Ya. Yang kedua, ini pasangan nomor 1, Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Ini pun juga begitu. Dan yang ketiga, ini adalah pasangan dari nomor 2. Kita bisa lihat sama ya, kalau kita tarik garis lurus ke sebelah kiri, ini masih di angka 10 sama, di 10 sama, artinya 2 perbandingan grafik yang ditujukan untuk membandingkan, artinya berjaga-jaga, ternyata sama. Sama. Dan Nitya, kita lihat nih, di detik-detik pertama tadi, pas pada saat dibuka pukul 13, kan sudah memberikan perhitungan dari masing-masing daerah, tapi kita belum boleh mengumumkan. Nah, coba lihat sampel di TPS-TPS pertama yang masuk, relatif tidak stabil. Ada perubahan, makin naik, yang di sini makin naik, yang di sini turun, yang di sini turunnya sedikit. Ya, tetapi hanya sebentar saja. Sampai dengan hanya sekitar 20 TPS, dia berjalan. Karena ini masih pengolahan 200. Ya Bang Bes ya, artinya dari pukul 13 ketika pasca TPS ditutup sampai menuju ke 14, ini memang masih fluktuatif bergerak karena masih mengolah data. Masih mengolah data dan belum stabil sampel itu. Tapi selanjutnya kita lihat lurus hasilnya. Dalam sejarah survei yang kami lakukan atau quick count yang kami lakukan, kalau sudah kita melihat seperti ini, kita bisa meyakinkan bahwa tidak ada banyak perubahan-perubahan lagi sampai dengan ke depan dari segi posisi dari kemenangan dari masing-masing calon. Out of curiosity, apa yang terjadi kalau katakan saja di antara 2 grafis ini di pukul 15 mungkin ya, ini masih terjadi perbedaan antara grafik yang pertama dengan grafik yang kedua. Apa yang memungkinkan hal itu terjadi dan apa yang akan dilakukan? Artinya di situ belum stabil. Belum stabil yang dimaksud di sini, setiap TPS yang masuk dan kita catatkan hasilnya dan kita tampilkan di sini, itu masih merepresentasikan wilayah-wilayah yang belum bisa kita generalisasikan ke Jakarta. Oh, oke. Ya. Nah, kalau seperti itu, tunggu. Jangan cepat-cepat. Sabar gitu ya. Apalagi ini kan kompetitif persaingannya. Betul. Beda loh kalau kita lihat dengan wilayah lain yang sudah nyata hasilnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Itu semuanya sudah nyata hasilnya. Kalau nanti kita lihat, kita cek ya. Kita akan bandingkan setelah ini nanti ya. Tapi Jakarta memang luar biasa dan ini punya implikasi juga ke depannya. Artinya kalau memang ini akan terus berlangsung seperti ini, biasanya seperti itu tentu saja. Apakah yang akan berjalan nanti bisa dimenangkan jelas oleh pasangan nomor. Jadi tidak mungkin karena ini sudah disusun dengan sistem kehati-hatian artinya dan terus di cross check, tidak mungkin ketika kita lihat ini sudah menunjukkan ada garis lurus begitu ya, di tengah-tengah akan ada fluktuasi lagi, itu biasanya tidak terjadi. Kalau dalam sejarah penyelenggaraan quick count kami tidak pernah kami mengalami seperti itu. Kalau terjadi artinya apa? Proses sampel yang kita lakukan goyang istilah kita ya. Atau yang kedua, ada wilayah-wilayah memang
yang di situ terjadi penumpukan pilihan pada salah satu calon. Oke. Ya, sehingga ketika masuk di wilayah tersebut, oh ini wilayah kandang nih misalnya, oh wilayah kubu kemenangan pasangan A, wilayah kubu kemenangan pasangan Sehingga kemudian B. angkanya signifikan dan bisa mengubah begitu Benar, dan ini belum bisa masuk karena ada sesuatu kendala di sana sehingga mereka melaporkannya belakangan. Tapi ketika lapor masuk berbarengan banyak TPS. Semacam kayak diberikan satu blok begitu ya, sehingga mengubah tatanan begitu. Berubah tatanan sehingga goyang di sini. Tapi kalau di sini kelihatan sekali, kelihatannya stabil. Jadi walaupun kita tetap harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU, tapi kita bisa lihat dari apa yang didapatkan teman-teman dari Litbang Kompas, hitung cepat pukul, ini saya sudah update kembali 15.23, artinya sudah kurang lebih 20 menit setelah tadi Litbang Kompas mengumumkan, oke, kita akan umumkan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas karena garisnya sudah stabil. Kalau kita lihat tingkat partisipasinya apakah juga sudah bisa dikatakan stabil di pukul 15 ini, Bang Bes? Kalau tadi kan mengecek bagaimana perbandingan antara dua grafis reliabilitasnya begitu ya. Ya, kalau kita cermati sekali lagi apa yang terjadi di Jawa, di DKI Jakarta ya, kalau melihat dari tingkat partisipasinya, ini pun juga sudah memberikan gambaran bagaimana partisipasi politik ataupun ketika seseorang memilih di Jakarta itu seperti apa besarannya. Betul. Kelihatannya kalau dari data yang kita tampilkan di sini, data masuk sekitar 59% ya, sudah 99 loh, sudah hampir 60% ini. Kemudian tingkat ini begini, benar, tingkat partisipasinya kalau kita cermati di sini Nitya, itu ada sekitar berapa persen ini suara yang belum. Nah, itu mencerminkan sekali bagaimana sebenarnya hasil yang terjadi di wilayah Jakarta ini sendiri. Oke, jadi kalau katakan saya tadi 51% sudah bisa masuk begitu ya, suaranya sudah bisa diolah, memberikan titik-titik atau garis lurus ini. Garis lurus ini. Sudah 60,25, saya revisi ya. Untuk Jawa Barat ternyata data yang masuk sudah 60,25%. Saya akan meminta Bang Besian untuk memberikan kepada kami mengumumkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, tapi untuk Jawa Barat, silahkan. Ini warga Jawa Barat ini sudah kemudian menanti ya, walaupun saya tetap mengimbau untuk Anda sabar menunggu hasil resmi KPU, tapi kita juga akan lihat bagaimana hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Litbang Kompas dengan penuh kehati-hatian, dengan sampel yang diambil dari ratusan TPS. Kita coba akan lihat, Bang Bes silahkan. Ya, Nitya dan juga pemirsa di Jawa Barat, kalau kita lihat hasil hitung cepat yang dilakukan terhadap para pemilih ataupun dalam pilkada di Jawa Barat kali ini, tampaknya hasilnya sudah sedemikian kuat sekali yang tertampilkan di sini. Bagaimana Pak Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan itu memimpin dengan proporsi sekitar 61,62%. Ya, dengan data masuk sekitar 62% di sini. Dan ini berbeda jauh dibandingkan dengan Jakarta tadi, dibandingkan dengan apa yang terjadi di masing-masing wilayah lainnya. 61,55% untuk pasangan calon nomor urut 4 Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Sementara kalau kita lihat juga dari 62,50% data yang masuk ini sudah didapatkan dari Litbang Kompas untuk pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Boleh dijelaskan Bang Bes? Ya. Kita lihat bersama juga, mulai dari mungkin paslon nomor urut 1 seperti ya, ini kita sudah tampilkan juga di studio 1 Kompas TV, kita akan perlihatkan, boleh? Ya, paslon nomor 1 ini kalau kita cermati dengan hasil yang ada, tampaknya sedemikian jauh perbedaannya dengan pasangan pemenang, kira-kira kalau kita katakan pemenang saat ini juga. Unggul saat ini begitu ya. 61,48 dibandingkan dengan 10,49. Nah, nomor 1 ini kalau untuk menyusul lagi berkali-kali lipat perlu. Oleh karena itu dikatakan hampir mustahil dia unggul dibandingkan karena ini memang lainnya. Komposisi yang berbeda dengan Jakarta. Kalau Jakarta kan sekali. 3 pasangan calon, sementara ini 4. Artinya memang mau tidak mau akan lebih tersebar begitu lebih ya. tersebar, ya. Nah, kemudian yang kedua, pasangan nomor 2 ini apalagi 9,48 ya. Ini apalagi perbedaannya dibandingkan dengan pasangan nomor 4 itu jauh sekali. Nah, yang menarik justru pasangan nomor 3 yaitu Pak Ahmad Saiku di sini 18,7 dan Ilham Akbar Habibie ya. Dan 18,7 dalam quick count kami dibandingkan dengan 61.
Sebenarnya Nitya, kalau kita lihat dari hasil survei, ini sebenarnya survei-survei sebelum pemilu lalu, ini memberikan gambaran yang hampir sama. Bagaimana saat itu sudah jelas sekali pasangan nomor 4 itu leading. Oke, unggul hasil, begitu ya? Unggul dengan hasil sekitar 65%. Jadi sebenarnya kalau 65% dengan katakanlah sekarang 15,27 begitu ya, 61,46%. Aman untuk mengatakan bahwa untuk sementara hasil hitung cepat Litbang Kompas mengatakan pasangan calon nomor urut 4 unggul di Jawa Barat. Iya, kita bisa yakinkan di sini bahwa memang pasangan nomor 4 itu unggul di Jawa Barat dengan hasil sekitar 60% tadi. Oke, apalagi karena suara yang sudah masuk ini 64% begitu ya. Dari total 100% TPS yang kita cermati di Jawa Barat. Oke. Kalaupun memang angkanya bisa berubah ya Bang Bes, terutama untuk koma-komanya begitu ya. Kita lihat di sini kan kalau pasangan nomor 1 10,44 mungkin bisa berubah, 9,46 bisa berubah, 18,60 bisa berubah, tapi tetap gapnya begitu jauh dengan 61,50% sudah stabil. Sudah stabil. Kenapa demikian? Ada 2 alasan. Yang pertama, hitung cepat ini menggunakan margin of error 1%, plus minus 1%. Artinya kalau nomor 4, ya pasangan nomor 4 yang kita katakan unggul di sini dengan 61,5%, hasil dia kemungkinan tidak akan jauh dari 61,5 plus 1%, atau 61,5 dikurangi 1%. Jadi sekitar 60 sampai dengan 62,50%. Nah, dia berada di sekitar situ. Coba bayangkan dengan pasangan-pasangan yang lain. Apakah mereka mampu bisa untuk menambahkan atau mengejar dengan hasil itu? 50%-an lagi gitu artinya kan ya? Padahal margin of error-nya 1%. Terlalu jauh. Ya, kemudian yang kedua, kita lihat juga sekali lagi reliabilitasnya, seberapa stabilnya masing-masing yang ditampilkan oleh pasangan ini. Kan sudah stabil tadi semuanya juga, seperti yang terjadi di Jakarta. Kenapa stabil? Dalam posisi sekitar 64% TPS yang sudah dikumpulkan, dan perubahan-perubahannya tidak terjadi jauh lagi di situ. Itu yang kita katakan sudah handal hasil ini. Dengan plus minusnya 1%, kita yakinkan bahwa pasangan nomor 4 meninggalkan pasangan-pasangan lainnya sedemikian signifikan. Oke, kalau tadi kan Jakarta sudah Bang Bes jelaskan juga bagaimana mencoba untuk menakar reliabilitasnya. Tapi kalau Jawa Barat nampaknya memang sudah bisa dikatakan aman, stabil nih Tia, dikatakan ini sudah unggul. Saya penasaran dengan 2 wilayah lainnya. Ini kan juga cagup-cawagup yang bertarung kan juga luar biasa sekali begitu kompetitif. Saya ingin lihat kemudian di Jawa Tengah terlebih dahulu. Bagaimana Bang Bes? Kita lihat bersama-sama. Kami akan tampilkan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas untuk wilayah Jawa Tengah. Ada 2 pasangan calon di situ, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan juga Ahmad Lutfi Tajiasin Maimun. Kalau kita lihat, wah ini bergerak terus begitu ya. Memang ini disusun untuk kemudian menyesuaikan dengan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas. Analisa apa yang bisa Anda bagikan kepada kami, Bang Bes? Ya, kalau kita lihat di Jawa Tengah, kembali lagi ini menunjukkan suatu situasi yang memang kita cermati dari awal agak sedikit berubah. Ya. Ketika kita cermati di bulan lalu, posisinya masih bersaing ketat. Nah, rupanya tipis sekali. Nah, rupanya saat ini terjadi suatu perubahan atau tambahan yang sedemikian signifikan bagi pasangan nomor 2. Nomor urut 2. Dan di sini mendapatkan 59,94. Ya, ini suatu perbedaan yang cukup jauh signifikan ya. Sangat signifikan dibandingkan dengan pasangan nomor 1 di sini. Dan di sini pun kita yakinkan juga sama seperti tadi, yaitu dengan melihat margin of error plus minus 1% tadi, ditambah lagi dengan reliabilitas dari masing-masing wilayah ataupun TPS yang sudah terkumpul. Nitya, kita bisa yakinkan di sini kembali bahwa pasangan nomor 2 memang berada dalam posisi yang cukup signifikan meninggalkan. Karena kan kalau kita lihat kan ini sebenarnya suara yang masuk sudah 74%. Sebenarnya lebih daripada apa yang kita lihat tadi bersama-sama di Jawa Barat. Jawa Barat dalam masih posisi 60-an. Ini sudah 74. Anda bisa katakan bahwa suara unggul ini sudah stabil, kita simak bersama? Sudah stabil, kita yakinkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan juga hasil kajian-kajian kami sebelumnya, dan melihat grafiknya sudah cocok begitu ya? Sudah cocok, itu semuanya kita yakinkan bahwa nomor 2 unggul.
Oke, unggul dalam hitung cepat Litbang Kompas 40,32% untuk pasangan calon nomor urut 1 di Jawa Tengah, untuk urut nomor 2 59,68%. Kita akan lihat bagaimana di Jawa Timur. Kita sudah membuat masyarakat Jawa Timur menunggu sampai akhir ini, katakan Nitya, kenapa sampai akhir. Kita akan lihat bersama-sama ya bagaimana hasil hitung cepat Litbang Kompas, suara unggul di Jawa Timur 1, 2, dan 3. Silahkan ini bergerak maju sesuai dengan hasil yang diolah oleh Litbang Kompas. Nomor 2 nampaknya melaju dengan cepat ini ya Bang Mes. Benar sekali ya. Dan ini pun juga mengkonfirmasikan hasil-hasil survei sebelumnya Nitya. Bagaimana dari hasil-hasil sebelumnya pasangan nomor 2 ini selalu berjarak jauh dibandingkan dengan nomor 3 maupun nomor 1. Dan kali ini menunjukkan, terbukti hasil hitung cepat menunjukkan bahwa pasangan nomor 2 memperoleh 58,43%, plus minus 1%. Ya. Jadi Sementara, ini lagi-lagi stabil angkanya. Saya bisa katakan bahwa ini unggul sementara di 58,43% bagi pasangan calon nomor urut 2 di Jawa Timur ya Bang Mes. Iya, benar sekali Nitya. Dan ini sudah stabil dan kita yakinkan Jawa Timur selesai. Karena sudah 70% yang masuk suaranya, artinya 70% mirip dengan Jawa Tengah. Selesai juga dari sisi perolehan. Betul. Dan Jawa Barat juga dengan jarak yang sedemikian jauh selesai. Yang dinanti adalah Jakarta. Bagaimana dengan hasil hitung cepat Litbang Kompas dari Jakarta? Tetaplah bersama kami di Suara Unggul Kompas TV, independen, terpercaya. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya.
Pengumuman yang bisa dibagikan kepada Anda penonton setia Kompas TV, terutama warga Jakarta. Kita akan tunggu bagaimana pengumuman dari hasil hitung cepat Litbang Kompas yang akan disampaikan langsung oleh pemimpin redaksi Kompas TV, Yogi Arif Nugraha, yang saat ini tengah melangkah masuk, sudah mendekat dan mengumumkan bagaimana hasil dari Jakarta. Selamat datang pemimpin redaksi Kompas TV, Mas Yogi. Ini menunggu, saya sebagai warga Jakarta, Mas Yogi boleh dong sebelah kiri saya. Sebagai sesama warga Jakarta, Mas Yogi, ini adalah momen-momen yang paling membuat kita ini deg-degan karena krusial sekali. Karena tidak hanya bicarakan mengenai hari ini, kita bicara mengenai pemimpin 5 tahun ke depan. Tidak hanya mengenai Kompas TV, tidak hanya mengenai Nitya, tidak hanya mengenai Anda, Mas Yogi. Ini mengenai masyarakat Jakarta. Ya, betul. Bagaimana hasilnya? Sebentar, saya harus konfirmasi terlebih dahulu. Sudah bisa diputuskan artinya? Sudah bisa diumumkan? Sampai dengan pukul 15.39. Itu sudah 70% sampel data masuk dari 400 TPS di Jakarta. Sehingga bisa dipastikan datanya sudah stabil. Dan kita bisa lihat kalau dari perolehan suara tadi ada di angka untuk sementara pasangan calon nomor 1, 2, dan 3. Ini masih di angka 68,75 hingga pukul 15.30 tadi. Saya lihat bagaimana Anda mendiskusikan ini dengan begitu seksama oleh pemimpin redaksi. Iya, karena memang kita masih menunggu rilis dari kawan-kawan Litbang Kompas untuk bisa memastikan bahwa angka ini stabil dan bisa dideklarasikan misalnya. Betul. Tapi perolehan angkanya adalah untuk di pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Ini kita lihat kan memang sengaja teman-teman Kompas TV mendesain supaya pergerakannya sesuai dengan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas. Kita mulai ini dari suara masuk berapa? 71,50%. Sorry, 73,50%. Artinya sebenarnya semakin kuat begitu ya, semakin stabil. 400 sampel data yang dijadikan TPS ya? TPS, ya betul. Kalau kita lihat ini sengaja dibedakan memang warnanya begitu ya. Kalau kita lihat dari pasangan calon nomor urut 1 dulu, Mas Yogi, kita lihat dari pasangan calon nomor urut 1 berwarna biru. Ini RK Suswono. Ridwan Kamil Suswono. Angkanya? Kita lihat 40,21%. Dan nomor 2 ini yang menurut saya kejutan. Darmakun. Pasangan independen. Kenapa? Karena sepanjang survei sebelum ada quick count hari ini atau hitung cepat hari ini, angkanya di kisaran 3 sampai 7%. Ini 10,48%. Dan kalau kita ngelihat pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno 49,31%. Artinya apa? Kalau kita bisa sebutkan bahwa ini angkanya stabil di atas 70%, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah khusus Jakarta, gubernur dan wakil gubernur terpilih harus memperoleh suara 50% per 1. 50 plus 1 yes, gitu ya. Artinya apa? Artinya melihat dari konfigurasi angka hitung cepat ini, bisa dibilang tidak ada satupun yang mencapai 50% plus 1. Belum ada yang memenuhi syarat. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar Pilkada Jakarta akan masuk ke putaran kedua. Dan bisa dibilang bisa dibilang ini pasangan nomor urut 2 itu merusak pesta nomor 1 dan 3. Dalam konteks mencapai 50% plus 1. Oke. Karena yang tadinya hanya di elektabilitas 3%, ini sekarang menjadi 10,48. Jadi artinya kemungkinan besar ada 2 pasangan calon yang diambil masuk ke 10,48% ini. Seandainya masih di kisaran 3-7% seperti halnya survei-survei sebelumnya, pasti ada salah satu yang bisa menembus 50% per 1. Ini yang selalu ada kejutan. Tetapi sekali lagi Nitya, jangan lupa bahwa ini adalah hasil hitung cepat yang menggunakan sampling, tapi juga dengan metodologi yang hati-hati. Betul. Pada akhirnya kita tetap harus menunggu ketetapan dari KPU. Tetapi, safe to say, untuk sekarang paling tidak dari hasil hitung cepat Litbang Kompas,
Anda sebagai pemimpin redaksi Kompas TV sudah berdiskusi dengan pemimpin redaksi harian Kompas dan juga Kompas.com. Bisakah kita mengatakan bahwa artinya Jakarta untuk saat ini akan melaju ke putaran kedua? Ya, dengan mengacu pada data atau sampel data yang masuk 70%, di atas 70%, dengan capaian angka dari paslon 1, 2, dan 3, belum satu pun yang menembus 50% per satu, bisa dipastikan bahwa Jakarta akan masuk ke putaran kedua untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Oke, apalagi ini sudah 1544, sudah masuk 75,25%, data yang masuk bertambah, walaupun oke lah, tadi kan marginnya dikatakan oleh Bang Bestian sebagai peneliti senior Litbang Kompas, margin errornya hanya 1%. Kalaupun 1%, bisakah kemudian ini di pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, karena kan mereka 49,45%. Iya. Tetap tidak memenuhi 50+1 artinya. Ya kan kalau sudah di atas 70% rasanya tidak akan ada perubahan signifikan. Kalaupun data masuk atau sampel masuk sudah sampai 100%. Itu yang kemudian tadi saya bisa menyampaikan bahwa hampir dipastikan. Bisa dipastikan bahwa Pilkada Jakarta akan masuk ke putaran kedua. Oke. Karena mengacu ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 bahwa gubernur dan wakil gubernur terpilih harus memperoleh suara 50% plus 1. Saya mencoba bayangkan bagaimana tadi Anda sebagai pamret Kompas TV kemudian juga berdiskusi dengan seksama dengan pamret dari harian Kompas dan juga pamret Kompas.com. Anda terus memastikan bahwa oke lah, Litbang Kompas punya hitung cepat, tapi kita kan tetap harus menunggu hasil resmi dari tentu. KPU. Bahwa hitung cepat adalah bagian dari cara untuk mengawal demokrasi hasil pemilu, tetapi bagaimanapun secara formil, secara ketentuan undang-undang tetap harus mengacu kepada ketetapan KPU provinsi, kabupaten, kota setelah melalui sejumlah rangkaian pilkada nanti. Tapi paling tidak ada suatu prediksi begitu ya, bahwa ini akan berlanjut ke putaran kedua. Masyarakat Jakarta akan menggunakan hak mereka untuk yang kedua kali di Pilkada Jakarta karena 40,10%, 49,43% ini tidak bisa dikatakan siapa yang unggul untuk sekarang dan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Sekali lagi ini mengacu kepada ketentuan undang-undang. Betul. Bahwa syarat untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih di daerah khusus Jakarta itu harus 50% per satu. Sementara angka hitung cepat sekarang sudah sampling masuk lebih dari 76,50%, 40,14 untuk pasangan nomor urut 1, 10,44 untuk pasangan nomor urut 2, dan 49,44% untuk pasangan nomor urut 3 di Jakarta. Inilah bukti dari demokrasi. Iya. Betul. Dan saya tadi bilang kejutannya justru datang dari nomor urut 2. 10,43% tadi. Tadi di dalam ruangan kita guyon, ini yang merusak pesta untuk 1 dan 3 menembus 50% plus 1 adalah nomor urut 2. Karena di range survei itu hanya di kisaran 3-7%. Tapi itulah demokrasi. Itulah indahnya demokrasi. Jadi paling tidak warga Jakarta kalau melihat hasil hitung cepat Litbang Kompas bisa bernapas lega untuk sementara karena sudah ada bayangan, tetapi tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU. Jadi ini kata-kata yang tepat adalah unggul. Tapi kita tetap menunggu. Hitung cepat. Betul, secara hitung cepat ini adalah unggul. Pengumuman resmi adalah satu-satunya hasil yang harus Anda ikuti, warga Jakarta. Kami masih akan kembali dengan pantauan langsung karena biasanya kalau sudah hasil hitung cepat seperti ini keluar, Mas Yogi, ini akan muncul respon dari para pasangan calon menanggapi hasil hitung cepat terutama dari Litbang Kompas. Terima kasih. Terima kasih Nitya. Pamret Kompas TV, Mas Yogi, karena ini sudah paling tidak membuat hati saya yang deg-degan agak teredam sedikit sebagai sesama warga Jakarta kita akan nantikan. Boleh lah, Jakarta paling ditunggu, tapi bagi Kompas TV hingga tengah malam nanti tidak hanya Jakarta, masih banyak provinsi lain yang akan dilaporkan oleh kawan-kawan Biro seluruh Indonesia. Jadi bahwa hari ini mungkin tadi kita menunggu Jakarta akan diumumkan dan sudah kita declare dengan perolehan suara sampel masuk 70%.